Pekabaran malam ini bukan tentang menegur seorang pemimpin tertentu. Ini bukan tentang menyebut gereja kita sebagai Babel, karena hal itu bertentangan dengan kitab suci dan bertentangan dengan nasihat roh nubuat. Tetapi saya ingin kita mengingat bahwa anak-anak Israel, bahkan dalam kemurtadan dan pembuangan mereka, tetap merupakan umat pilihan Allah. Allah masih mengasihi mereka, Allah masih memiliki rencana. Dia berbelas kasihan selama 490 tahun, sampai pada perajaman yang menyebabkan kematian Stefanus. Pekabaran malam ini bukan tentang menegur seorang pemimpin tertentu, melainkan tentang keputusan yang dibuat 40 tahun yang lalu. Pekabaran malam ini adalah tentang menguji keputusan yang dibuat 40 tahun yang lalu berdasarkan kitab suci dan firman Tuhan yang jelas, agar kita dapat menentukan apakah keputusan itu merupakan tindakan yang bijak menurut Alkitab atau tidak. Dan mengingat kenyataan saat ini, pertanyaan yang harus dijawab malam ini adalah, apakah keanggotaan status konsultatif kita dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan hal yang tidak bersalah? Hubungan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menyebarkan pekabaran 3 malaikat? Atau apakah ini hubungan yang tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan Alkitab yang mendatangkan hukuman Allah atas gereja pilihannya yang terkasih? Apakah hal itu lulus uji dari sebuah pernyataan yang sederhana, demikianlah firman Tuhan? Sekarang meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara eksplisit atau jelas disebutkan dalam nubuat Alkitab, dan meskipun tidak dinyatakan dengan jelas bagaimana tepatnya Amerika Serikat dan kepausan akan menyatukan seluruh dunia untuk mengikuti kepausan, apakah tidak masuk akal untuk berpikir bahwa kedua kekuatan yang mengerikan ini, yang memiliki kursi tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mungkin saja menggunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu sarana mereka untuk membantu mewujudkan persatuan yang tidak kudus antara gereja dan negara di akhir zaman? Apakah status konsultatif kita benar-benar tidak bersalah? Apakah Allah menghendaki gereja Masehi Advent hari ke-7 menjadi anggota dengan status konsultatif khusus dengan PBB? Apakah Allah menginginkan umatnya di masa lalu membuat perjanjian atau persekutuan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka? Ketika kita beraliansi dengan entitas lain, mengapa Tuhan berkata, "Janganlah kamu bersekutu dengan bangsa-bangsa ini"? Karena tidak boleh dikatakan bahwa keberhasilan bangsa Israel berasal dari bangsa-bangsa lain. Hal ini harus jelas ditunjukkan bahwa kesetiaan mereka kepada Allah lah yang menyebabkan mereka menjadi makmur sebagai sebuah bangsa. Dan ketika kita, sebagai Israel rohani masa kini, berhubungan dengan dunia, tidak jelas ditunjukkan kepada dunia bahwa kita dapat menemukan keberhasilan hanya dengan mengandalkan Tuhan. Umat Tuhan perlu kembali kepada sistem dan tatanan gereja Tuhan yang sejati. Inilah sebabnya mengapa Yakobus menyampaikan peringatan yang serius kepada jemaat mula-mula. Dia berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, "Hai orang-orang yang berzina, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Oleh karena itu, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Jika kita ingin menjadi sahabat dunia, kita akan dianggap sebagai musuh Allah. Jika kita merasa nyaman bergantung pada dunia ini, kita adalah musuh Allah. Jika kita tidak melakukan pekerjaan Bapa kita dalam memberitakan pekabaran 3 malaikat, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Jika kita berpikir bahwa kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat dengan bersatu dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Tuhan ingin kita menjangkau semua orang di dunia ini. Namun dalam pengalaman singkat saya dalam pelayanan, saya menemukan bahwa kesetiaan kepada Tuhanlah yang membawa kita berhubungan dengan para pemimpin yang berpengaruh. Bukan dengan menjalin hubungan yang membahayakan integritas pekabaran kita. Pada tahun 1985, General Conference Gereja Masehi Advent hari ke-7 menerima status konsultatif khusus dengan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan ini tidak disembunyikan dari gereja. Keputusan ini dibuat oleh penjabat Presiden GC pada tahun 1985 dan sekelompok kecil pemimpin tanpa melalui pemeriksaan ketat dari perdebatan yang adil pada sesi General Conference. Keputusan ini tidak mewakili Gereja Masehi Advent hari ke-7 karena para delegasi kita dari seluruh dunia tidak diberi kesempatan
untuk memilih bergabung dengan PBB sebagai anggota konsultatif setelah melalui diskusi dan perdebatan yang adil, terbuka, dan jujur. Kita hanya diberitahu tentang keputusan ini di Review and Herald 48 hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan status konsultatif kepada kita pada awal sesi General Conference tahun 1985. Hal ini pertama kali dipublikasikan kepada kita di Adventist Review pada saat itu pada tanggal 27 Juni 1985. Kita melihat pada tanggal 10 Mei, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui General Conference Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sebagai organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, dalam kata-kata kita sendiri, dalam kata-kata Presiden General Conference kita pada saat itu, kita percaya bahwa status baru ini akan memberikan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 kesempatan lain untuk membangun kehadiran dan menjalankan penjangkauan Kristen yang positif di antara para pemimpin sipil, agama, dan pemerintah dari semua bangsa di dunia. Sekarang meskipun saya bersedia untuk secara pribadi percaya bahwa motif dan maksud yang dinyatakan ini adalah alasan yang menyebabkan keputusan ini diambil, itu tidak berarti bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dan alasan saya bersedia untuk percaya bahwa ini adalah niat kita untuk memiliki jangkauan Kristen yang lebih luas dan positif adalah karena kita harus menafsirkan motif satu sama lain dengan cara yang paling baik. Itulah yang dilakukan oleh kasih. Namun, bahkan ketika mencoba untuk menafsirkan motif orang dengan cara terbaik, itu tidak berarti orang atau individu yang bersangkutan bebas dari kesalahan. Niat baik tidak membebaskan seseorang dari kesalahan. Lebih jauh lagi, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita sudah mendengar jenis penalaran dan logika seperti ini malam ini? Jika adalah salah bagi umat Israel untuk membuat persekutuan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, mengapa bisa dianggap benar bagi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 untuk menjalin hubungan sebagai Israel rohani dengan sebuah entitas yang menyatukan Babel rohani dan semua bangsa yang meminum anggurnya?